Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai aplikasi persamaan diferensial dalam estimasi jumlah populasi penduduk di Nusa Tenggara Barat pada mata kuliah persamaan diferensial yang diampu oleh Bapak Dr. Arjudin MSI. Sebelum masuk ke sesi penyampaian materi, sebelumnya saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Nila Mulia Asri dengan NIM E1R020095 sebagai pemateri keempat. Yang kedua ada saya, Rahdi Mistahul Rajab dengan NIM E1R020108 sebagai pemateri pertama dan sebagai moderator. Yang ketiga ada Saudari Ratih Damayana Dwi Cintami dengan NIM E1R020112 sebagai pemateri ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir ada Reka Hesti Syafitri dengan NIM E1R020115 sebagai pemateri kedua. Kemudian ada pun submateri yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pengantar persamaan diferensial ordo pertama atau linear yang akan disampaikan oleh saya, Rahdi Mistahul Rajab. Yang submateri kedua yaitu model pertumbuhan logistik yang akan disampaikan oleh Saudari Reka Hesti Syafitri. Submateri ketiga yaitu model pertumbuhan eksponensial yang akan disampaikan oleh Saudari Ratih Damayana Dwi Cintami. Dan submateri terakhir yang keempat yaitu pengaplikasian persamaan diferensial untuk mengestimasi jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB yang akan disampaikan oleh Saudari Nila Mulia Asri. Baik, kemudian kita akan masuk ke sesi penyampaian materi, dimulai dari submateri yang pertama yang akan disampaikan oleh saya, Rahdi Mistahul Rajab, yaitu mengenai pengantar persamaan diferensial orde pertama atau linear. Baik, persamaan diferensial adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih, yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dari berbagai orde. Persamaan diferensial orde pertama atau linear merupakan persamaan diferensial yang paling sederhana bentuknya. Persamaan diferensial memegang peranan penting dalam berbagai macam disiplin ilmu, seperti teknologi, sains, dan lain-lain. Banyak fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya dapat dimodelkan sebagai persamaan diferensial orde pertama. Salah satunya adalah memperkirakan atau mengestimasi jumlah penduduk tertentu. Kemudian kita masuk ke submateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Reka Hesti Syafitri, yaitu mengenai model pertumbuhan logistik. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini submateri kedua yaitu model pertumbuhan logistik. Pertumbuhan populasi merupakan suatu proses yang bersifat kontinu. Kontinu dalam hal ini berarti proses populasi bergantung pada waktu yang tanpa batas. Nah, model pertumbuhan logistik ini pertama kali diperkenalkan oleh matematikawan dan juga seorang ahli biologi yang berkebangsaan Belanda, yaitu Pierre Verhulst pada tahun 1838. Nah, pada model ini jumlah populasi dipengaruhi oleh lingkungan seperti persediaan makanan dan lain sebagainya. Model ini mengasumsikan bahwa pada waktu tertentu jumlah populasi akan mendekati titik kesetimbangan atau equilibrium. Nah, pada titik ini jumlah kelahiran dan kematian dianggap sama. Selanjutnya di sini bentuk sederhana untuk laju pertumbuhan relatif yang mengakomodasikan asumsi ini adalah 1 per P dikali dP per dt sama dengan K dikali dalam kurung 1 dikurangi P per K. Jika dikalikan dengan P, maka diperoleh model untuk pertumbuhan populasi dalam persamaan diferensial logistik, yaitu dP per dt sama dengan Kp dikalikan dengan 1 min P per K. Dengan keterangan di sini P besar itu jumlah populasi pada saat T, kemudian K daya tampung atau carrying capacity dari suatu daerah untuk populasi, K kecil di sini laju pertumbuhan per kapita populasi, T di sini sama dengan waktu. Adapun solusi persamaan logistik dapat diperoleh melalui langkah-langkah berikut ini. dP per
P dalam kurung 1 min P per K sama dengan K dikali dt. Kemudian diintegralkan, ruas kiri dan kanan, integral dP per P dalam kurung 1 min P per K sama dengan integral K dikali dt. Sehingga diperoleh hasilnya ln P dikurang ln dalam kurung K min P sama dengan KT plus C. Kemudian ln dalam kurung P per K min P sama dengan KT plus C. P per K min P sama dengan E pangkat KT plus C. Sehingga diperoleh hasil P sama dengan K kali E pangkat KT plus C per 1 ditambah E pangkat KT plus C. Nah, jika kita memberikan nilai awal T sama dengan 0 dan P0 sama dengan P0, kemudian disubstitusikan dalam persamaan P yang terakhir, akan diperoleh nilai C sama dengan ln dalam kurung T0 per K min P0. Selanjutnya, nilai C tersebut disubstitusikan kembali ke dalam persamaan P yang terakhir, sehingga diperoleh solusi khusus dari model logistik seperti berikut. P sama dengan K dikali E pangkat KT plus ln dalam kurung PO per K min PO per 1 ditambah E pangkat KT plus ln dalam kurung PO per K min PO sama dengan K dikali E pangkat KT dikalikan dengan PO per K min PO per 1 ditambah E pangkat KT dikali PO per K min PO. Bisa teman-teman lihat sendiri pada slide. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya di sini K sama dengan E pangkat min KT dikali dalam kurung K per PO min 1 ditambah 1. Nah, itu ya tadi sekilas pembahasan materi yang kedua. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Dan kita akan masuk ke submateri yang ketiga, yaitu model pertumbuhan eksponensial yang akan disampaikan oleh saudari Ratih Damayana Dwi Cintami. Ya, baiklah, untuk yang ketiga ialah model pertumbuhan eksponensial. Nah, pada tahun 1798, Thomas Malthus membuat sebuah model pertumbuhan penduduk dasar yang terkenal dengan nama model pertumbuhan eksponensial. Nah, pada model ini diasumsikan bahwa populasi bertambah dengan laju pertumbuhan populasi yang sebanding dengan besarnya populasi. Nah, di sini kita misalkan PT menyatakan jumlah populasi pada saat T, atau di mana kita ketahui bersama bahwa T adalah waktu dan K menyatakan laju pertumbuhan populasi, maka model populasi eksponensial dinyatakan dalam bentuk dP per dt sama dengan K dikali PT. Nah, selanjutnya jika diberikan kondisi awal T sama dengan 0 dan P0 sama dengan P0, maka diperoleh nilai C sama dengan ln P0. Nah, sehingga bila nilai C disubstitusikan ke persamaan P sebelumnya, dihasilkan PT sama dengan E pangkat KT ditambah ln P0. Di mana di sini sama kita jabarkan sehingga kita dapatkan E pangkat KT dikali dengan E pangkat ln P0. Untuk bagian E ln P0-nya kita kerjakan sehingga kita dapatkan nilai P0 dikalikan dengan E pangkat KT. Nah, persamaan ini merupakan bentuk solusi khusus dari model pertumbuhan eksponensial. Dari persamaan tersebut dapat kita lihat jika nilai K positif, maka populasi akan meningkat secara eksponensial, dan sebaliknya jika nilai K negatif maka populasi akan semakin punah atau berkurang. Nah, di sini kami ada sebuah contoh kasus yang mana berbunyi populasi suatu negara bagian di Amerika dengan laju proporsional terhadap jumlah penduduk negara tersebut. Nah, pada saat ini jumlah penduduknya adalah 80 juta jiwa. 10 tahun yang lalu jumlah penduduknya 70 juta jiwa. Dengan mengasumsikan bahwa kecenderungan ini akan berlanjut. Nah, ditentukan yang pertama, ekspresi matematis untuk perkiraan jumlah penduduk negara tersebut pada setiap waktu T, di mana di sini kita diminta untuk menggunakan T sama dengan 0 untuk kondisi sekarang. Dan yang kedua, yakni bagian B, perkirakan jumlah penduduk setelah 10 tahun. Nah, kita akan mencoba menjawab soal atau kasus tadi. Nah, di sini kita akan menjawab terlebih dahulu bagian A. Di sini kita misalkan T0 sama dengan 10 tahun yang lalu, maka P0 sama dengan 80. Dan PT itu kita masukkan dia ke dalam persamaan sehingga kita peroleh PT sama dengan 80 dikali E pangkat KT. Dengan PT adalah jumlah penduduk dalam juta jiwa. Nah, untuk T sama dengan 0 dan juga P 10 sama dengan 80, maka diperoleh
peroleh P10 sama dengan 70, di mana di sini sama artinya dengan 80 dikali E pangkat K dikali dengan negatif 10. Nah, kenapa negatif 10? Karena di sini kita yang kita ketahui yaitu 10 tahun yang lalu. Nah, di sini berarti nilai K dapat kita temukan dengan cara kita memasukkan nilai daripada ln 70 dikurangi ln 80 dibagi dengan negatif 10. Nah, di sini kita pada bagian atasnya kita kerjakan terlebih dahulu sehingga kita dapatkan ln 7/8 per negatif 10 sama dengan min 0,1335 per negatif 10 sama dengan 0,0134. Nah, di sini kita dapat tentukan nilai PT yaitu 80 dikali dengan E pangkat 0,0134 T. Nah, ini merupakan ekspresi matematis untuk perkiraan jumlah penduduk negara tersebut pada setiap waktu T. Nah, bagian B kita akan mengerjakannya berdasarkan ekspresi matematis yang telah kita dapatkan pada bagian A, di mana kita diketahui di soal bahwa yang diminta adalah perkiraan jumlah penduduk setelah 10 tahun yang akan datang, sehingga nilai T yaitu 10, di mana kita substitusikan ke dalam persamaan, maka kita peroleh P10 sama dengan 80 dikali dengan E pangkat 0,134 dikali dengan 10, sehingga didapatkan 80 dikali dengan E pangkat 0,134. Nah, E pangkat 0,134 ini memiliki nilai 1,1434, sehingga kita kalikan dengan 80 diperoleh yakni 91,472 dan kita bulatkan ke atas, maka kita peroleh yaitu 91,5 juta jiwa, sehingga perkiraan dari jumlah penduduk setelah 10 tahun mendatang yakni sebesar 91,5 juta jiwa. Dan kita masuk ke penyampaian submateri yang terakhir, yang keempat, yaitu pengaplikasian persamaan diferensial untuk mengestimasi jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB yang akan disampaikan oleh Saudari Nila Mulia Asri. Baik, terima kasih kepada moderator terhadap waktunya. Selanjutnya adalah pengaplikasian persamaan diferensial untuk mengestimasikan jumlah populasi penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang pertama, dengan model pertumbuhan eksponensial. Berikut merupakan tabel berdasarkan populasi jumlah penduduk Provinsi NTB pada tahun 2015 sampai dengan 2020 dari Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat 2022. Dari tabel di samping, jumlah penduduk NTB pada tahun 2020 adalah 5.125.622 jiwa. Pada 5 tahun yang lalu, jumlah penduduknya adalah 4.835.577 jiwa. Dengan mengasumsikan bahwa kecenderungan ini akan berlanjut, tentukan yang pertama, ekspresi matematis untuk perkiraan jumlah penduduk Provinsi NTB pada setiap waktu T. Gunakan T sama dengan 0 untuk kondisi sekarang. Yang kedua, perkirakan jumlah penduduk setelah 10 tahun. Selanjutnya, kita misalkan T0 adalah 5 tahun yang lalu. Maka P0 sama dengan 5.125.622 dan PT sama dengan 5.125.622 E pangkat KT, dengan PT adalah jumlah penduduk dalam juta jiwa. Untuk T sama dengan 5 dan P5 sama dengan 5.125.622, maka kita peroleh P5 sama dengan 4.835.577 sama dengan 5.125.622 E pangkat K kali min 5. Hal ini berarti K sama dengan ln 4.835.577 min ln 5.125.622 per min 5. Dari sini kita dapatkan K sama dengan 0,0117 dan PT sama dengan 5.125.622 E pangkat 0,0117 T. Jadi, ekspresi matematis untuk perkiraan jumlah penduduk Provinsi NTB tersebut pada
pada setiap waktu T adalah PT sama dengan 5.125.622 E pangkat 0,0117 T. Selanjutnya untuk soal yang ke B, PT sama dengan 5.125.622 E pangkat 0,0117 T. P10 sama dengan 5.125.622 E pangkat 0,0117 dikali 10 sama dengan 5.125.622 E pangkat 0,117 sama dengan 5.125.622 dikali 1,12412 sama dengan 5.761.814 jiwa. Jadi perkiraan jumlah penduduk NTB setelah 10 tahun yaitu tepatnya pada tahun 2030 adalah 5.761.814 jiwa. Selanjutnya, yang kedua adalah dengan menggunakan model pertumbuhan logistik. Untuk menentukan model logistik dari data jumlah penduduk NTB, sebelumnya kita perhatikan terlebih dahulu bahwa karena jumlah penduduk Provinsi NTB sejak tahun 2015 sampai 2020 masih selalu berada di bawah 6 juta. Maka kita asumsikan nilai kapasitas tampungnya adalah K sama dengan 6 juta. Sehingga jika nilai P0 dan nilai K kita substitusikan ke persamaan, maka akan kita peroleh PT sama dengan 6 juta per 0,240803 kali E pangkat min KT ditambah 1. Itu untuk menjadi persamaan yang pertama. Selanjutnya, dari persamaan di atas akan kita cari model logistik yang dapat mewakili laju pertumbuhan penduduk Provinsi NTB. Untuk T sama dengan 1, maka P1 sama dengan 4.896.162. Jika disubstitusikan ke persamaan 1, maka diperoleh nilai K sama dengan 0,0329412. Nilai K yang kita peroleh tersebut kita substitusikan ke persamaan 1 dan akan diperoleh model logistik yang pertama, yaitu PT sama dengan 6 juta per 0,240803 dikali E pangkat min 0,0329412 T plus 1. Selanjutnya untuk T sama dengan 2, maka P2 sama dengan 4.955.578. Jika disubstitusikan ke persamaan 1, maka diperoleh nilai K sama dengan 0,06667. Lalu nilai K yang kita peroleh tersebut kita substitusikan ke persamaan 1 dan diperoleh model logistik yang kedua, yaitu PT sama dengan 6 juta per 0,240803 kali E pangkat min 0,066637 T tambah 1. Selanjutnya untuk T sama dengan 3, maka P3 sama dengan 5.013.687. Jika disubstitusikan ke persamaan pertama, maka diperoleh nilai K sama dengan 0,0673923. Lalu nilai K yang kita peroleh tersebut kita substitusikan ke persamaan 1 dan diperoleh model logistik yang ketiga, yaitu PT sama dengan 6 juta per 0,240803 E pangkat min 0,0673923 T plus 1. Selanjutnya untuk T sama dengan 4, maka P4 sama dengan 5.070.385. Jika disubstitusikan ke persamaan pertama, maka akan diperoleh K sama dengan 0,0681564. Untuk nilai K yang kita peroleh, kita substitusikan ke persamaan 1 dan diperoleh model logistik yang keempat, yaitu PT sama dengan 6 juta per 0,240803 dikali E pangkat min
0681564 T plus 1. Lalu yang terakhir untuk T sama dengan 5, maka P5 sama dengan 5.125.622. Jika kita substitusikan ke persamaan pertama, persamaan 1, maka diperoleh nilai K sama dengan 0,068947. Lalu nilai K yang kita peroleh tersebut kita substitusikan ke persamaan 1 dan diperoleh model logistik yang kelima, yaitu PT sama dengan 6 juta per 0,240803 E pangkat min 0,068947 T plus 1. Selanjutnya di sini dapat kita sama-sama lihat tabel perbandingan jumlah penduduk antara hasil estimasi sensus dan estimasi model. Selanjutnya, berdasarkan tabel yang kita lihat sebelumnya, terlihat bahwa model logistik yang kelima hasilnya cukup mendekati dengan hasil sensus. Keakuratan model logistik yang kelima ini cukup baik. Berdasarkan hasil jumlah penduduk Provinsi NTB pada tahun 2020 yang dihasilkan oleh model logistik yang kelima ini hampir sama dengan jumlah penduduk 2020 hasil sensus, sehingga model logistik yang kelima ini dapat digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk NTB pada tahun 2030. Dengan mensubstitusikan nilai T sama dengan 10, maka model logistik yang kelima ini dapat kita peroleh P10 sama dengan 6 juta per 0,240803 E pangkat min 0,068947 dikali 10 ditambah 1 sama dengan 5.353.080. Dengan demikian dapat diprediksi jumlah penduduk Provinsi NTB pada tahun 2030 adalah 5.353.080 jiwa. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Kemudian saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil presentasi kelompok 5 pada kesempatan kali ini, yaitu persamaan diferensial dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Dalam pengestimasian jumlah populasi dapat dikomputasi dengan dua model, yaitu model pertumbuhan eksponensial dan model pertumbuhan logistik. Perhitungan dengan model pertumbuhan logistik lebih akurat dibandingkan dengan model pertumbuhan eksponensial, karena model pertumbuhan logistik adalah penyempurnaan dari model pertumbuhan eksponensial. Bentuk persamaan model pertumbuhan eksponensial adalah PT sama dengan P0 dikali E pangkat KT. Sedangkan bentuk persamaan model pertumbuhan logistik adalah PT sama dengan K dibagi dengan E pangkat negatif KT dikali dengan K per P0 dikurang 1 ditambah dengan 1, sehingga didapatkan hasil prediksi jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2030 melalui perhitungan dengan model pertumbuhan logistik adalah 5.353.080 jiwa. Sedangkan dengan model pertumbuhan eksponensial adalah 5.761.814 jiwa. Itu dia penyampaian materi atau presentasi dari kelompok 5 mengenai aplikasi persamaan diferensial dalam estimasi jumlah populasi penduduk di Nusa Tenggara Barat. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.